Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya teman-teman, agar channel ini semakin berkembang. Makasih. Wabarakatuh. Karena berhubung jadwal kegiatannya pukul 9 dan pada hari ini atau pada saat ini sudah menunjukkan pukul 10:16, maka dari itu kita langsung saja mulai kegiatannya. Karena berhubung juga hari ini adalah hari Jumat, makanya mungkin agak singkat waktunya kita. Jadi untuk yang pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dulu telah dipercayakan untuk jadi MC sekaligus moderator. Jadi yang terhormat Kepala Desa atau dalam hal ini yang mewakili Ketua BPD beserta jajarannya, perangkat desa, yang saya hormati Kepala Puskesmas yang dalam hal ini diwakili oleh Gus Idris, yang saya hormati pula Kepala Dusun yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, yang saya hormati teman-teman dari Puskesmas Panekang, yang saya hormati pula dan saya banggakan teman-teman dari Karang Taruna serta masyarakat setempat yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Jadi baiklah, sebelum kita mulai acaranya, yaitu yang pertama kita harus membuka acaranya dulu. Mari kita membuka acara ataupun kegiatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang pertama itu sambutan dari Kepala Puskesmas atau yang mewakili Mas Idris. Kepada beliau saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati para kepala dusun se-Desa Pasimorano, yang saya hormati seluruh perangkat desa yang sempat hadir di ruangan ini, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para kader posyandu yang saya banggakan dan saya muliakan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di mana pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersua di tempat ini dalam rangkaian kegiatan penguatan atau sosialisasi gerakan masyarakat sehat atau yang disingkat dengan Dermas, kemudian penyampaian tentang vaksinasi dan asuhan mandiri kesehatan tradisional. Bapak Ibu yang saya muliakan, program kesehatan sampai hari ini, kegiatan-kegiatan yang ada di bidang kesehatan
yang melatar belakangi gerakan masyarakat hidup sehat ini sebenarnya sudah 2 tahun yang lalu. Tetapi karena di tahun 2020 terjadi pandemi, harusnya ini kegiatan digalakkan di tahun 2020 karena munculnya di tahun 2019. Tetapi karena qadarullah sehingga kegiatan ini tertunda. Ya, tertunda. Gerakan masyarakat hidup sehat ini merupakan hasil penelitian dari petugas kesehatan atau yang melakukan riset di bidang kesehatan, melihat bahwa di era tahun 90-an itu penyakit-penyakit yang mendominasi adalah penyakit menular. Tetapi di era sekarang ini penyakit-penyakit atau kunjungan di puskesmas yang paling banyak itu adalah penyakit tidak menular. Sehingga Kementerian Kesehatan melakukan riset bagaimana memecahkan masalah ini karena sudah terjadi pola perubahan penyakit dari penyakit infeksi atau penyakit menular ke penyakit tidak menular. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan memikirkan bahwa langkah yang harus ditempuh adalah yaitu gerakan masyarakat hidup sehat. Ini salah satunya, gerakan masyarakat hidup sehat. Bagaimana menekan angka penyakit tidak menular ini, minimal kita meminimalisir resiko-resiko yang bisa ditimbulkan dari penyakit tidak menular ini. Jadi inilah latar belakang sehingga pemerintah dalam hal ini kami dari Puskesmas menjalankan kegiatan tersebut. Ini bukan program serta-merta dari Puskesmas sendiri, tetapi ini dari pusat yang mengharuskan kita untuk menjalankan kegiatan ini dengan dasar tadi, bahwa untuk menekan risiko penyakit tidak menular ini maka perlu dilakukan yang namanya satu kegiatan, yaitu gerakan masyarakat hidup sehat. Sebentar akan dipaparkan oleh pemateri dari Puskesmas yang sebenarnya Bapak Ibu sudah lakukan di rumah, tetapi belum mungkin memahami poin-poin yang mana yang dimaksud dengan gerakan hidup sehat itu. Jadi setiap hari Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan, tapi perlu dan penting untuk kita ketahui bersama bahwa ada beberapa poin, ada 7 poin di dalam melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat ini. Tentunya kami dari pihak Puskesmas dalam hal ini meminta partisipasi atau bantuan dari para pemerintah desa, ketua BPD bersama dengan anggotanya serta seluruh stakeholder yang ada di desa untuk membantu kami dalam rangka menjalankan kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat ini. Karena kami di sini memfasilitasi saja, tetapi yang mendukung kami itu adalah Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Jadi harapan kami dari Puskesmas setelah kegiatan ini bisa membantu kami dari Puskesmas untuk dapat menjalankan kegiatan kami ini. Kemudian hal yang kedua yang perlu saya sampaikan, negara kita sekarang ini atau wilayah kerja Puskesmas Panekan, kita ketahui bahwa terkena pandemi semua. Jadi salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam menangani pandemi ini adalah vaksinasi. Ya, jadi saya tidak tahu jadwalnya Pak Simarano. Oh sudah, oh ya sudah. Jadi alhamdulillah bagi Bapak Ibu yang sudah divaksinasi, saya berharap banyak nanti setelah selesai vaksinasi kedua bisa memberikan edukasi kepada masyarakatnya, kepada tetangganya, kepada keluarganya bahwa seperti ini kondisi saya setelah divaksin. Kita lihat di media sosial yang sekarang gampang sekali kita mendapatkan informasi yang tidak benar mengenai vaksinasi. Jadi Bapak Ibu lah yang sudah mengalami
yang sudah menjalani vaksinasi ini bisa menjadi role model di masyarakat bahwa seperti ini yang kami alami setelah dilakukan vaksinasi. Alhamdulillah karena di Desa Panaikan sudah telah terlaksana dan akan beberapa hari kemudian akan menjalani vaksinasi yang kedua. Kemudian ketiga yaitu sebentar akan disampaikan juga masalah asuhan mandiri tentang kesehatan tradisional. Teman kami sebentar dari Puskesmas akan menjelaskan bagaimana menerapkan asuhan kesehatan mandiri terhadap diri kita dan keluarga kita serta tetangga-tetangga kita. Barangkali saya tidak perlu berpanjang lebar karena ini mengingat waktu. Sekali lagi saya mohon maaf karena hari ini Bapak Kepala Puskesmas sedang berhalangan hadir di tengah-tengah kita karena ada pelatihan di Makassar, sehingga tugas ini diamanahkan kepada saya untuk menyampaikan arahan pada siang hari ini. Demikian barangkali kami mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu dalam hal penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengar sambutan yang kedua, yaitu oleh Kepala Desa atau yang mewakili dalam hal ini BPD sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Pada beliau saya persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPD Puskes Panaikan atau yang mewakili beliau bersama dengan rombongan, Bapak Ibu Kepala Dusun yang saya hormati, segenap para undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah SWT. Oleh karena atas isi dan perkenannya jualan, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini dan rangka untuk mengikuti salah satu program pemerintah di bidang kesehatan, yaitu menyangkut masalah gerakan masyarakat hidup sehat. Satu hal yang barangkali Bapak Ibu peserta sosialisasi agar supaya apa yang menjadi harapan dari Bapak kita tadi, semoga dengan selesainya sosialisasi ini tentu diharapkan ini ditularkan atau disampaikan kepada tetangga-tetangga kita bagaimana pentingnya gerakan hidup sehat itu. Jangan selesai pertemuan, selesai juga ada kegiatan. Jadi harapan dari pemerintah itu kita diundang ini setelah selesai menerima materi, harapannya disampaikan kepada halayak ramai, utamanya tetangga-tetangga kita. Sebab masyarakat terkadang mau berbuat, tapi perlu ada bimbingan, perlu ada asuhan dari kita semua. Jadi janganlah kita sekedar menerima kemudian kembali tanpa ada gerakan. Nah memang hidup sehat itu yang paling penting di dalam kehidupan kita. Itulah modal yang paling utama yang perlu kita miliki. Apapun yang kita miliki, kekayaan apapun yang kita miliki, kalau hidup sehat kita tidak baik, maka tidak ada artinya yang kita miliki itu. Oleh karena itu, satu hal yang paling patut kita syukuri dengan adanya program pemerintah kita yang sampai ke desa-desa, sampai ke dusun-dusun untuk memandu kita, mengasuh kita agar supaya kita bisa hidup sehat.
Salah satu hal yang biasa saya sampaikan kalau di masjid-masjid itu menyangkut masalah pembuangan sampah. Di mana-mana saya lihat masyarakat belum sadar bahwa sampah-sampah yang kita miliki itu perlu tempat untuk membuang. Jangan dibuang di sembarang tempat. Di sini saya lihat sudah beberapa kali saya sampaikan di masjid bahwa tolong sampah-sampah yang Bapak punya itu jangan dibuang di selokan. Tetapi tetap juga berlaku. Coba kalau kita jalan ini ke poros sampai di pinggir pantai itu, ini saluran air yang baru-baru kita bangun ini isinya sampah semua. Sampah. Biar kursinya yang rusak disimpan juga dibuat juga di situ. Ya. Bagaimana bisa kita hidup sehat kalau selalu kita melihat jorok kita punya wilayah? Dia yang karena sifat kita yang kita ikan potak, sama kan? Dia nak teratur, sapu-sapu tak ada di nama desa. Sehat itu ya dilihat juga dari pemandangan-pemandangan kita. Kalau begitu lingkungan kita jorok, tidak baik kelihatan, setiap hari kita lihat, maka tentu mempengaruhi kesehatan kita. Jadi salah satu harapan dari pemerintah kita ini agar supaya kita semua menyadari bagaimana pentingnya hidup sehat bagi kita masyarakat ini. Salah satu cara kita ya seperti inilah. Ditolong kepada, sekali lagi saya ngomong kepada para peserta rapat ini, Pak Dusung, Pak RT, Pak Ibu PKK ini, supaya betul-betul memperhatikan ini. Ya, supaya ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, utamanya ibu-ibu PKK yang seharusnya ya kita lah yang memberikan contoh suri teladan kepada masyarakat yang ada di lingkungan kita. Jangan kita yang memberikan contoh yang tidak benar. Seperti tadi yang saya sampaikan itu, terkadang ibu-ibu PKK sendiri yang buang sampahnya di selokan-selokan. Ini tidak benar ini. Tidak benar. Jadi itulah barangkali harapan kita semua. Semoga ke depan ini hal-hal yang kurang baik pada saat ini, hal-hal yang bisa menimbulkan kekurangan dari kesehatan kita bisa terjamin ke depan, insya Allah. Dengan jalan kita berusaha bagaimana caranya supaya lingkungan kita bisa bersih, ya, hidup kita bersih, dan semua kegiatan-kegiatan kita bersifat kebersihan. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman juga. Ya, betul itu sekarang ini tepat sebagian dari iman. Ya, jadi saya kira itulah sekedar harapan saya selaku perwakilan masyarakat mewakili Ibu Desa, karena kebetulan Ibu Desa mengikuti juga pelatihan di Makassar sehingga tidak sempat untuk hadir bersama-sama dengan kita. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara gerakan hidup sehat kami buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi sambutan dari kepala desa yang mewakili dari dalam hal ini dari BPD, sekaligus mengatakan bahwa kegiatan pada hari ini itu dibuka secara resmi. Baik, acara selanjutnya itu adalah penutup. Marilah kita sama-sama menutup pembukaan ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, karena pembukaan telah selesai, langsung saja tanpa menghabiskan waktu, kita langsung saja beralih ke kegiatan kita pada hari ini, yang tentunya merupakan hal yang sangat penting untuk kita semua sebagai masyarakat, utamanya pada tokoh-tokoh masyarakat. Dalam hal ini kegiatan pada kesempatan hari ini itu
pembinaan dan penguatan gerakan masyarakat hidup sehat atau biasa disingkat Germas. Dan sebentar akan dipaparkan langsung atau dibawakan langsung oleh pemateri. Tapi untuk sebagai pengantar terkait dengan pembinaan atau penguatan gerakan masyarakat hidup sehat dan bersih, gerakan hidup sehat, tentunya kenapa tokoh-tokoh masyarakat itu menjadi sentral ataupun menjadi titik fokus dalam hal melakukan yang namanya pembinaan. Karena peran serta atau keterlibatan dari tokoh-tokoh masyarakat yang sebenarnya merupakan satu jalan yang paling penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di suatu desa tertentu. Jadi tentunya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini sebagai tokoh masyarakat, tokoh pemuda, baik itu perangkat-perangkat desa dan kemudian kepala-kepala dusun, itu diharapkan bagaimana supaya memberikan pemahaman kepada masyarakatnya terkait dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi untuk menghabiskan waktu, saya langsung saja persilahkan kepada pemateri untuk lebih jelasnya. Dan ini saya persilahkan. Ya baik. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ketua BPD mohon izin saya berdiri, Bapak Kepala Puskesmas, moderator dan seluruh peserta undangan hari ini yang sempat hadir hari ini. Alhamdulillah hari ini kami diamanahkan dari Puskesmas Panaikan untuk memaparkan materi terkait masalah pembinaan atau penguatan Germas. Ya, dan ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa yang hadir hari ini diundang? Seluruh kita ini yang hadir hari ini adalah seluruh seluruh penggeraknya yang ada di masyarakat. Ada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, ya tentunya Pak Ketua BPD dan seluruh jajarannya. Jadi insya Allah kita semua orang-orang yang ada di desa ini sebagai penggerak. Ya baik, untuk menginspirasikan waktu langsung saja ya, kita ketahui bersama Bapak Ibu ya bahwa dalam 30 tahun terakhir ini ya 30 tahun kebelakangnya itu terjadi perubahan pola penyakit terkait dengan perilaku manusia. Ya, terjadi perubahan perilaku manusia disebabkan karena adanya ya penyakit menular. Ini di tahun 1990-an penyakit terbesar kesakitan dan kematian itu dipengaruhi oleh penyakit menular. Apa itu penyakit menular? Penyakit menular itu bisa pindah-pindah seperti TBC, kusta, diare, ispa. Kalau tahun-tahun kemarin 1090-an ya sampai kemudian di tahun 2009 itu yang paling banyak kasusnya adalah penyakit infeksi, penyakit menular. Namun sejak di tahun 2010 itu sudah bergeser. Yang paling banyak ya angka kesakitan dan kematian itu dipengaruhi oleh penyakit tidak menular. Ini sudah bergeser ya. Penyakit tidak menular itu seperti ya hipertensi atau tekanan darah tinggi, penyakit gula atau diabetes mellitus, jantung, ginjal, ya, kolesterol, asam urat, stroke, jantung dan sebagainya. Ya, itu semua merupakan penyakit degeneratif turunan. Ya, ini tidak bisa berpindah. Ya, tetapi ini penyakit degeneratif, penyakit turunan. Misalnya ada riwayat orang tuanya bisa menurun ke anaknya. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah bergeser. Ya. Ya. Faktor resiko munculnya penyakit tidak menular ya di wilayah kita, bukan hanya di daerah kita tetapi di seluruh Indonesia, itu dipengaruhi
5 faktor ya. Yang pertama adalah penduduk kurang melakukan aktivitas fisik. Betul? Betul. Ya. Penduduk kurang melakukan aktivitas fisik. Ya. Sekarang jarang sekali dilihat masyarakat yang mau berjalan kaki dari sini ke pasar. Dulu-dulu Bapak Ibu nenek moyang kita dari Batu-Batu ke pasar mereka berjalan kaki, makanya sehat. Ya. Sekarang ya dari Polsek saja ke pasar tidak mau berjalan kaki, mereka mau naik kendaraan. Iya. Apa yang terjadi ketika kita kurang melakukan aktivitas fisik? Tentunya karena kurang gerak akan menimbulkan kegemukan, obesitas. Ya. Perutnya biasa buncit. Coba kita lihat Ibu, ya kalau hari ini ya apa yang terjadi di kalangan kita, kenapa kurang melakukan aktivitas fisik? Karena faktor malas, ya, ya. Mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di mana? Di depan HP. Betul. Apa yang mereka lakukan? Main game di depan komputer, di depan TV malah. Ya, menghabiskan waktunya banyak di situ. Tanpa kemudian pagi-pagi mungkin kita bisa berjalan kaki. Ketika kita mungkin pergi di masjid, nggak usah naik motor, cukup jalan kaki saja. Atau pulang dari masjid lagi tidur. Ya, yang seharusnya sehat ketika kita tidak tidur. Rasulullah mengatakan di subuh hari itu malaikat membagi-bagikan 2, ada rezeki, ada penyakit. Yang tidurnya, yang tidur dapat penyakitnya, yang tidak tidur dapat rezekinya. Ya, Masya Allah, sudah diatur. Iya. Nah, ya, yang terjadi saat ini adalah kurang aktivitas, ya. Kemudian yang kedua adalah kurang konsumsi buah dan sayur. Ya, jadi hari ini saya lihat lebih banyak ibu-ibunya, ibu-ibu ini sebagai apa namanya, dia sebagai apa namanya, dia mengatur menu ya di rumah. Jadi tolong kalau berbelanja ke ibu-ibu, upayakan di daftar belanja Anda itu ada sayur dan buah. Jangan yang di daftar belanja itu kue donat, itu bisa menimbulkan kolesterol asam urat, ya. Bukan risoles, pawa, ya tinggi semua kolesterolnya. Tolong di daftar belanjaan kita itu ada buah kandora, buah pisang apapun, ya, jeruk, ya, pepaya masak, ya buah-buah yang ada di sekitar kita. Saya nggak usah beli buah apel, buah anggur dan sebagainya mahal, tidak bisa. Ya, yang ada di sekitar kita saja. Seperti itu. Sayur wajib harus ada sayur dalam meja kita ya. Dalam setiap hari itu wajib ada menu sayur. Karena sayur itu mengandung banyak vitamin dan mineral dan tentunya serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah faktor resiko adalah yang ketiga adalah minum alkohol. Malu nggak ada sekarang ya masyarakat di sekitar desa Pasimalano. Ada dan sebagainya. Tahukah kita Bapak Ibu yang suka minum minuman alkohol, agama kita melarang, sangat melarang ini ya untuk minum minuman alkohol. Ini efeknya kalau kita minum alkohol dalam waktu yang jangka lama itu akan merusak beberapa organ tubuh kita. Terutama ini otak dan saraf kita, mata, penglihatan, ya, akan muncul penyakit ginjal, lever, akan berpengaruh pencernaan bagi wanita-wanita, akan berpengaruh mensnya, bagi suami istri, akan berpengaruh pada hubungan seksualnya, ya, kanker. Kalau lama-lama itu akan memicu terjadinya kanker dan ujungnya tentunya death, ya. Ya, kemudian yang keempat adalah faktor rokok. Alhamdulillah hari ini di ruangan ini tidak ada yang merokok ya. Ya, terima kasih banyak ya. Minimal ya di ruang pertemuan seperti ini kan sampai harapan tidak ada lagi yang merokok.
Sebelum masuk ke ruangan dimatikan rokoknya karena sudah terpasang di sini kawasan tanpa rokok. Karena kita tahu bersama bahwa di dalam satu batang rokok itu terdiri dari 4.000 bahan kimia beracun. Ya, satu batang rokok ini. Ya, pemuda-pemuda ini. Ya. Satu batang rokok itu terdiri dari 4.000 zat kimia beracun. Dari ujung kaki sampai ujung rambut dia serang. Dan jelas sekali dicampur rokok dapat menyebabkan ini, rokok dapat menyebabkan ini, rokok dapat menyebabkan ini. Ya. Kemudian yang kelima adalah BAB sembarangan. Alhamdulillah di desa kita ini sisa 30-an pasien tidak salah Pak. Jadi yang tidak memiliki jamban. Ya, kalau Desa Panaikan kemarin sudah disahkan menjadi desa ODF. Ya, kalau ini semoga tahun ini atau tahun depan sudah bisa ODF karena sisa 30-an rumah yang tidak memiliki jamban keluarga. Ya, baik, next Pak. Baik. Nah, beberapa pencemaran lingkungan yang terkait masalah penyakit tidak menular itu kita lihat bersama ada di sekitar kita, misalnya asap kendaraan bermotor, ya. Ya, jadi pemuda-pemuda itu tolong diedukasi para pemuda supaya tidak borong gitu, ya. Kemudian limbah industri, limbah pabrik itu berbahaya Bapak Ibu, ya. Kemudian asap rokok tentunya tolong jangan merokok di dekatnya anak-anak kita, ya, dekatnya istri-istri kita yang merokok ini Bapak Ibu, Bapak ya, tolong jangan merokok. Kemudian pestisida, ya, pada saat pengolahan sayur-sayuran tolong dicuci baik-baik karena sekarang kan semua tanaman menggunakan racun, pupuk dan sebagainya. Ya, karena kalau pengolahannya salah tidak ada juga nutrisinya. Ya, lanjut saja Pak. Oke, salah satu pencegahan penyakit tidak menular seperti hipertensi, tekanan darah tinggi, ya, diabetes mellitus atau gula, ginjal, stroke, jantung dan sebagainya, kolesterol, asam urat, kegemukan itu bisa dicegah dengan melalui ini, Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ini gampang-gampang Ustaz. Lanjut saja Pak. Bapak Ibu, ya, harus juga bugar. Ya, dengan melakukan latihan fisik mungkin, ya, kemudian produktif. Kita sangat menginginkan hidup dengan penuh karya, ya, mampu bekerja dan berkarya. Coba lihat nenek-nenek sana, dia masih mampu bekerja, ya, lansia masih mampu bekerja. Ya. Kemudian tentunya kita sangat berharap lingkungan kita selalu bersih seperti yang dikatakan tadi Pak Ketua BPD, ya, lingkungan kita bersih, nyaman, tertata dengan rapi, ya, tentunya didukung oleh kita semua. Kemudian biaya untuk berobat kurang. Kenapa? Ya, kalau kita sehat, tentunya ya akan berkurang biaya pengobatan. Tetapi kalau kita sakit, ya, berapapun banyaknya uang yang kita tabung, kalau kita sakit pasti akan berkurang. Alhamdulillah, ya, kalau yang sakit itu masih banyak yang dia simpan tabungannya. Kalau orang selalu sakit, kemudian tidak ada uangnya, kasihan. Ya, apa yang terjadi? Ya. Jadi mari kita senantiasa selalu menjaga kesehatan kita. Ya, di mana saja kita harus menerapkan hidup germas ini, mari kita mulai dari diri kita. Mari kita mulai dari individu kita. Misal ketika ada yang tawari rokok mungkin, ya, bisakah kita mengatakan, no, saya tidak merokok, stop rokok, ya. I don't like rokok. I don't like rokok. Iya. Atau di keluarga kita, ya, tolong ibu-ibu yang ada di rumah, tolong ya siapkan menu-menu sayur, ya, sayur yang segar. Pengolahannya juga harus dilihat baik-baik. Ya. Karena pengolahan yang salah itu juga akan mengurangi nutrisi atau kandungan gizi dari sayur tersebut. Ya.
Kemudian di kalangan masyarakat bisa kita gerakan senam. Ya belakangan ini Bapak Ibu 1 tahun terakhir ini kita tidak lakukan senam ya karena masa pandemi. Karena sekarang alhamdulillah sudah mulai berkurang. Ya mari kita lakukan aktivitas atau latihan fisik di rumah kita. Nah, bentuk kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat tolong dicatat baik-baik Bapak Ibu. Ini adalah bentuk kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat se-Indonesia ya. Ya, pemerintah pusat telah mencanangkan 7 bentuk kegiatan germas. Yang pertama adalah melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu seperti menyapu, mengepel bagi perempuan. Ya, yang jelasnya tubuh kita bergerak. Begitu bangun tidur, lakukanlah sedikit pemanasan. Ya, gerakan seluruh tubuh kita. Ya, latihan fisik, jalan-jalan subuh, ya, naik sepeda. Ya, kalau kalangan pemuda, ya mereka suka bulu tangkis dan sebagainya. Ya, main voli. Ya. Kemudian yang kedua mengkonsumsi sayur dan buah. Ya, buah-buah yang saya sampaikan tadi itu cukup. Pisang yang ada di meja-meja kita di dalam rumah kita, upayakan selalu ada setiap hari. Minimal pisang, minimal pepaya masak, ya, minimal kandora, ya, minimal buah naga kalau ada tanaman buah naga. Yang mudah saja ya. Kemudian yang ketiga adalah ini tidak merokok. Kalau mau sehat, ya, karena rokok itu adalah menimbulkan banyak penyakit efeknya ya. Hindari rokok. Yang keempat tidak mengkonsumsi alkohol. Ya, kemudian yang kelima adalah rutin diperiksa setiap bulan. Kalau tidak bisa setiap bulan minimal 6 bulan sekali. Ya, apa yang harus kita lakukan di sana? Bisa periksa tekanan darah, kolesterol, asam urat, bagi perempuan cek lengkap, IFA, ya, bagi yang sudah melahirkan supaya tidak kena kanker leher rahim. Banyak ya, kita mengecek apakah kolesterol tak normal atau asam urat tak normal atau tekanan tak normal. Ya. Kemudian membersihkan lingkungan. Ya, seperti gotong royong dan sebagainya ya. Yang seperti dimaksudkan tadi oleh Ketua BPD. Kemudian menggunakan jamban. Kalau ini tidak ada masalah karena hampir yang hari ini semuanya punya jamban. Ya, kenapa menggunakan jamban menjadi poin? Karena ini kalau kita buat sembarangan hajat tadi sembarangan tempat ini bisa menimbulkan terjadinya penyakit diare. Ya, makanya kemudian dia masuk dalam item germas. Ya, ini ya bentuknya melakukan aktivitas fisik. Bisa Bapak Ibu lihat ya di rumah, mungkin suami kita lagi menyapu, kita mencuci piring, bagi-bagi job, ya. Ya, kemudian kalau di perjalanan, ya di sekolah, tempat kerja melakukan pemanasan sebentar, setiap jam 10 berlaku Bapak Ibu ya. Dulu kami ya begitu jam 10 keluar semua. Ya, tapi ini tidak karena pandemi. Di tempat umum kita melakukan gerakan bersepeda atau berjalan kaki dan sebagainya. Untuk apa? Untuk membakar kalori kita, lemak yang ada di dalam tubuh kita. Lakukanlah minimal 30 menit dalam sehari. Ya. Selanjutnya itu. Nah, ini gambarnya ya. Ya, ini. Ya, tidak mesti harus buah-buah yang mahal yang kita sajikan di dalam rumah kita. Ada jeruk, ada pisang, sayuran, ya, semangka, pepaya, kelot. Apalagi kita ini sudah dinyatakan kampung kelot, ya. Ya, gunakan kelot setiap saat untuk dikonsumsi karena itu lengkap nutrisinya, ada nitrit proteinnya, vitamin, mineral. Komplit. Kelor itu adalah urutan pertama dan sayur yang paling bagus, komplit. Makanya sekarang ada disebut kapsul kelor. Ya, sudah dikemas menjadi kapsul kelor. Terakhir adalah ya ini ya, kalau Bapak Ibu sakit atau tidak sakit,
Ya, tolong kita periksakan kesehatan kita minimal sekali dalam sebulan. Minimal, ya. Cek tekanan darah, tandingkan perutnya yang besar perutnya. Iya. Cek kadar gula yang punya riwayat tinggi gulanya. Cek kolesterol yang punya riwayat ada kolesterolnya. Tes darah lengkap di lab, ya. Kemudian bagi perempuan yang sudah melahirkan bisa mendeteksi dini kanker leher rahim melalui Bapak Ibu. Ya, ini saja ya. Ya, ada 7 bentuk pilar gerakan masyarakat hidup sehat. Kalau kita lakukan ini secara bersama-sama, insya Allah semoga ini bisa menurunkan angka kesakitan dan kematian. Ya, seperti itu mungkin dari saya. Dan harapan kami adalah ya kita semua tetap sehat dan tidak mudah kena penyakit sehingga kualitas hidup kita di dunia itu semakin membaik, insyaallah. Yang cukup mungkin dari saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, itulah tadi terkait dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, sebelum kita melakukan yang namanya sesi tanya jawab atau ada sesuatu yang Bapak Ibu sekalian ingin tanyakan terkait dengan gerakan masyarakat hidup sehat, kita pending dulu karena kita akan melangkah kepada materi selanjutnya, yaitu sosialisasi asuhan mandiri yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Ilham. Dengan hormat, langsung saja saya persilahkan. Tutup auratnya. Nero pakaian kerudung. Masa berkerumun besar seksi. Harus perempuan. Karena perempuan ini kalau kona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya minta waktunya sekitar 5 menit di Pandik. Tentang tadi Germas, Ibu Ana sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Apa itu Germas? Ada 7 poin. Itu yang berada di dalam pilar Germas. Salah satu poin yang akan saya lebih spesifik jelaskan itu adalah tentang kebiasaan makan sayur dan buah. Makan sayur buah. Nah, dalam penerapan makan sayur buah itu saya ingin agar di desa Pasir Meranju itu ada suatu kelompok yang nanti mudah-mudahan bisa terbentuk agar bisa mengolah ini sayur dan buahnya secara benar. Lebih spesifik ke arah pengobatan herbal, Puan. Pengobatan herbal itu ada 2, Puan. Yang pertama itu toga, yang biasa sering kita tantangan di depan rumah tangga, kayak misalnya kudus kucing, sambiloto, damiana dan sebagainya. Yang kedua itu adalah pijat kesehatan, Puan. Ini ada modelnya, namanya pijat akupresur. Namanya adalah teknik pijat yang dipakai orang Cina. Dipakai sejak ribuan tahun yang lalu, masuk di Indonesia tahun 1986 dan saya sosialisasikan di sini pada tahun 2021. Ya, sudah cukup lama. Mudah-mudahan tidak terlalu terlambat saya jelaskan di daerah kita. Karena kebetulan tidak ada Ibu Kepala Desa, nanti minta tolong disampaikan.
Kalau nanti rencana nanti Pak, kalau misalnya berminat saya harapannya nanti itu di Desa Pasir Keran itu ada satu kelompok. Satu kelompok itu Pak ada terdiri dari 5 sampai 10 orang. 5 sampai 10 orang yang mau seperti tadi tanda kutipnya germas bahwa harus kemauan dan keinginan sendiri untuk berubah. Kalau kita mau belajar, kita bikin kelompok undang saya. Apa yang diajarkan di situ? Di kelompok itu yang terdiri dari 5 sampai 10 orang akan saya ajarkan Puan. Pertama, masalah herbal. Karena kebetulan di Desa Pasir Keran itu sudah terbentuk namanya kampung kelor ya. Luar biasa. Kampung kelor itu bagian dari herbal Puan. Bagaimana cara pengolahannya, bagaimana cara diolah kuenya bisa menjadi bergizi tapi enak. Ada tekniknya. Begitu juga dengan pengolahan jahe, kunyit, penyana dan jenisnya. Ada tekniknya Puan, tidak sembarang. Jadi kalau dikasih nari itu dikasih 12, sisanya berapa? Itu nanti kita jelaskan. Kalau dikasih nyala apinya itu memasak kumis kucing atau sembilan atau jenisnya, apinya bagaimana? Besar, kecil, sedang atau gimana? Ada tekniknya Puan. Begitu juga dengan yang bahan yang digunakan itu apa? Apakah boleh menggunakan panci ini? Panci itu atau ini? Ada juga tekniknya Puan. Jadi nggak sembarangan. Yang kita pakai mengaduk itu apa? Ada juga tekniknya Puan. Cara membersihkan beras diaduk bagaimana? Ada juga tekniknya Puan. Ada tekniknya. Sangat luar sebenarnya itu ekstrak. Ini sudah ada dibuat yang lalu, cuma karena situasi modern sekarang sudah serba sudah kimia Puan. Sakit kepala otak, puskesmas minta paracetamol. Sakit perut minum obat ini. Sebenarnya tidak perlu. Jadi kalau obat sakit ringan cukup herbal dan akupresur. Nah, akupresur itu apa Puan? Akupresur itu Puan di tubuh kita itu Puan ada 300 titik. Terus kita lihat ini banyak sekali. Nah, salah satu titik yang nanti saya ajarkan nanti kalau kelompok kita terbentuk, kita sampaikan ke Ibu Desa supaya bisa dibikinkan satu kelompok dengan pembuktian SK kelompok asma namanya. Nanti bisa minta sama saya contohnya karena di Desa Sanjaya itu sudah terbentuk. Desa Paneka sementara proses sudah saya kirimkan filenya SK-nya dan sudah input nama-nama orang. Mungkin desa Macini mungkin mau maju berarti. Nah, tentang titik Puan. Karena saya harapannya nanti yang sakit kepala, sakit perut, sakit pinggang, pedih otot jangan minum obat. Kita pijit saja, itu namanya pijit kesehatan. Sakit lutut misalnya, titiknya di mana? Nah, di sini. Saya akan kasih sedikit. Ada di sini Bang. Sini Bang. Pakai pot di sini. Nah, di sini. Namanya kalau di itu ST36, di mana titiknya itu nanti diajar. Kalau bagi ajar. Kalau sakit kepala mana? Ada titiknya Bang. Ada di sini, di sini, di sini, ada di belakang, banyak titiknya. Dan kalau misalnya kalau ke pasar ada yang bicara lagi dari mana saya kepala itu kita tinggal tes ini titik sudah kita tahu kan itu inangnya ibaratnya kalau nanti Desa Pasir Keran begitu pesan ke Sinjai ada mengeluh sakit perut tadi malam bilang ada titiknya ini Pak. Bayangkan di Desa Sinjai itu belum aktif Bang. Yang paling aktif sebenarnya itu begini Desa Panikan Puskesmas Panikan. Di Sumatera itu belum teraktif bagaimana belum aktif masalah pendidikan ini. Jadi kalau mau silakan bentuk kelompok tak boleh dari kelompok desa di sini desa siaga jam 4 ada ya jam 4 atau dari kader mana kan kampung KB atau dari kader Posyandu atau siapa atau dari Karang Taruna pemuda mau ikut boleh. Ini masuk juga di sini Pak namanya titik panjang umur. Itu orang Cina Pak itu ada umurnya lebih 100 tahun pernah diwawancarai. Bilang apa sebenarnya nuta kita apa rasyata nah bisa dipanjang umur. Kajian kira kalau tuh Makassar itu orang toko-toko Cina itu rata-rata tua-tua semua masih menjual. Iya, karena dia pakai itu namanya titik ST36, titik ST6.
ditekan setiap bangun tidur, sebelum turun ke tempat tidur, ditekan titik itu dulu, minum, wudhu, salat. Di salat atau panjang umur dalam tanda kutip ya, yang artinya kita tekan langsung betul-betul panjang umur. Maksudnya diberikan kekuatan daya tahan tubuh yang lebih bagus, daya tahan tubuh kita bagus, peserta bagus, pernapasan dan menaruh keseimbangan kita juga bagus. Itu tadi penting secara garis besarnya Puan. Itu apa itu kelompok asman? Kelompok yang terdiri dari 5 sampai 10 orang, diajari bagaimana cara mengulang toga, tanaman herbal dan titik-titik akurasi untuk keluar ringan. Jadi kalau tengah malam, sakit kepala, sakit pinggang kita dari pasar dari kebun dari kipas kompor, dari kebun buntar, digantang, serpijit nih sama ibu-ibu di rumah yang sudah mau belajar ya, sebentar. Jangan minum obat gitu-gitu kalau ringan, kecuali kalau keluhan parah, ada bisa motor ya harus di puskesmas. Itu barangkali Pak pengenalan singkat kita tentang kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional. Mudah-mudahan ke depan ada informasi bisa masuk ke kesimpulan mereka bahwa di Pasuruan ada mau bikin. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya itulah tadi sedikit penjelasan terkait dengan asuhan mandiri kesehatan tradisional yang selanjutnya akan nanti dibentuk satu kelompok ya. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian, apabila ada yang ingin dipertanyakan silakan bertanya terkait dengan gerakan masyarakat hidup sehat dan asuhan mandiri kesehatan tradisional. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Atau tidak ada? Tidak sehat kan? Bagaimana caranya positif ya supaya kita tidak merokok? Sadar sendiri kalau itu kan masalah rokok. Oh baik, saya persilahkan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan bertanya sebenarnya, tapi cuma berbagi aja. Kemarin tahun 2019, 2020, pemerintah desa sudah menganggarkan jamban sehat untuk keluarga sebanyak 15 unit. Insyaallah tahun ini kita anggarkan kembali untuk membackup semua jamban keluarga yang tidak mempunyai jamban. Makanya kami dari pemerintah desa minta data yang real dari pihak puskesmas Panaikan terkait warga yang tidak memiliki jamban ataukah yang memiliki jamban tapi tidak layak. Terus masalah sampah, saya harap ini sangat penting. Sama halnya yang dibilang tadi Pak Ketua IPD, masalah sampah itu yang di dusun Pasar Kue kayaknya di sana bukan saluran air, tapi tempat pembuangan sampah. Makanya saya harap tokoh-tokoh masyarakat, bagaimana kita mengedukasi lah sama pemuda juga, kita tolong kita bantu pemerintah desa untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat. Yang paling penting itu kepala dusun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin dipertanyakan atau sudah tidak ada lagi? Baik Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin pertama saya ucapkan terima kasih kepada pihak puskesmas yang maksudnya mau dan
mau mensosialisasikan gerakan masyarakat sehat di Desa Barannu. Tapi begini, kalau hanya sekedar teori mungkin sosialisasi terus, tidak ada gerakan, maksudnya sama aja kosong-kosong kata. Jadi mungkin bagusnya saya dari Karang Taruna mungkin bisa kolaborasi persoalan ini kata, yang artinya kami fasilitasi pergerakannya, terus mungkin persoalan sosialisasinya ke masyarakat secara langsung mungkin dari pihak puskesmas begitu. Oke, baik. Jadi maksudnya yaitu karena pola perilaku masyarakat senantiasa ataupun sewajarnya itu tidak langsung berubah apabila hanya disampaikan saja. Maksud dari perwakilan dari Karang Taruna tadi bagaimana supaya teman-teman di Karang Taruna bisa bersinergi dan bisa melakukan gerakan yang nyata dalam hal mengatasi ataupun meminimalisir masyarakat dalam hal penyakit tidak menular, khususnya pada gerakan masyarakat hidup sehat itu sendiri. Kami datang hari ini sosialisasi yang menggunakan masyarakat anak kita semua yang hadir hari ini. Dan insya Allah siap ya memfasilitasi. Jadi baik, selanjutnya masih ada yang ingin bertanya atau sudah tidak ada lagi? Masih ada? Atau sudah jelas? Kalau misalkan sudah tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan, baiklah kita ini merupakan satu dorongan bagi kita. Jadi kami selaku orang tua ini memang sangat mengharapkan kepada generasi muda menjadi pelopor di tengah-tengah masyarakat yang hal hidup sehat ini. Terutama saya lihat yang anak muda, tolong ada apa tadi itu merokok. Kalau anak muda kita ini saya lihat ya masih banyak yang merokok. Berikanlah contoh kepada orang tua kita bahwa kalau merokok Bapak bisa merusak kesehatan. Kalau anaknya yang sudah tahu, orang tua bisa tergugah hatinya. Jadi itu dari muda. Kemudian ada saya lihat gerakan-gerakan dasar di sini itu minum